Halo, gue Randy. Kali ini gue mau nge-share lensa untuk handphone. Ini sebenarnya gue baru beli yang ini. Ini gara-gara gue nontonin orang katanya yang ini bisa bokeh, bisa bikin lensa jadi bokeh. Jadi gue penasaran, gue pengen coba bikin bikin videonya lebih rapi lagi gitu, lagi belajar supaya lebih enak dilihat. Nah, ini gue sekalian nge-share lensa-lensa yang udah gue cobain dan hasilnya itu minimal lumayan oke. Ini lensa semuanya gue coba di beberapa handphone gue itu nggak ada garis ininya, kecuali yang Visa ya, nggak ada garis di pinggirannya kalau kita pasangnya benar. Ini lumayan jadinya. Ini gue cobainnya dulu di Mi 10 Pro, terus di Samsung juga pernah, iPhone, sama di Pixel 3. Nah, yang bakal gua kasih contoh di sini nanti di Pixel 3 ya. Di Pixel 3. Nah, ini pertama yang menurut gua lumayan premium. Ini bukan yang bagus banget, bukan yang paling mahal, tapi ini menurut gua udah lumayan membantu gua. Ini Aoki 3-in-1. Kodenya PL-A1. Ini kotaknya gue udah nggak tahu kemana ya, gue nggak ingin lagi. Nah, tapi dia cuma klip seperti ini aja. Ini ada wide sama makro. Kalau untuk bahan, ini sih kayaknya masih campuran plastik sama metal ya, nggak full metal. Tapi dia cuma jepit seperti ini doang. Nah, kita langsung contohin aja. Nah, di sini ada beberapa yang harus lepas case dan ada yang harus pakai case malah. Nah, ini tapi nggak apa-apa, gue contohin aja. Gue contohin. Ini white ya. Ini ada white, ada makro. Kalau bisa dibuka, kalau white sama makro itu biasa bisa dibuka. Ini bisa dibuka seperti ini. Tinggal pasang. Ini gue cobain dulu, pakai case ya, dia ada hitam-hitamnya atau enggak. Dan posisinya di tengah. Nah, ini white-nya kelihatan ya, ini nggak ada pinggirannya. Mantap. Ini di kamera, kalau di video otomatis lebih aman. Kenapa? Karena dia di crop atas bawahnya, jadi bagian hitam-hitamnya udah lebih pasti aman. Oke, ini yang paling susah sebenarnya di bagian kamera. Nah, ini jarang-jarang yang begini. Jadi kalau yang terlalu murah itu biasanya ada hitam-hitam di pinggirannya. Nah, ini udah lumayan oke. Nah, ini seperti ini. Ini meja gua berantakan banget. Oke, ini bisa dibuka. Ini white ya. Nah, ini kita buka jadi makro harusnya. Nah, ini jadi burem ya, karena ini berubah jadi makro. Nah, kita deketin seperti ini. Nah, keren banget ya, mantap ya. Jadi ini udah ngebantu gue banget sih. Ini gue suka banget sama lensanya yang dari Aoki ini. Oke, kita lanjut ke fisheye-nya. Ini yang gue suka, kecil, ringkas, enteng. Cuma gue agak ragu-ragu, gue takut lecet aja sih sama kualitasnya. Soalnya ini kan barang yang cuma 180-an. Kalau dibandingin yang lensa-lensa lain banyak yang lebih mahal. Jadi agak takut juga. Oke, ini cuma dijepit gini doang sistemnya. Kita sesuaiin. Nah, ini fisheye-nya masih oke, masih bagus. Ini white banget. Jari gue di sini aja nih. Jari gue di samping ini udah kelihatan, udah masuk ya. Nah, kelihatan, padahal kelihatan ya di luar kamera. Ini fisheye-nya bahkan item-itemnya nggak ada. Item-itemnya ini bagus yang Aoki ini.
Jadi gue suka banget, ini rekomendasi gue banget kalau kalian mau cari yang 3-in-1 mau simple ini. Tapi yang kalau fisheye sih gue jarang pakai ya. Gue lebih seringnya makro sama wide. Nah ini mantep banget. Terus di paket pembelian juga udah dikasih soft case seperti ini, sama dikasih lapnya juga. Kalau ini gue tambahin sendiri buat jaga-jaga. Jadi kalau gue bawa-bawa, gue selalu bawa beginian. Jadi kalau jalan-jalan bawa beginian kan simple, enak. Oke, kedua, terus itu lensa zoom. Ini ada yang salah. Ini ada yang lensa zoom 12 kali. Kalau lensa zoom gue cari-cari udah lama sih sebenarnya. Ini dari Picogen. Gue nggak tahu asli atau palsunya. Cuma kalau gue lihat sih kayaknya asli ya. Bagus soalnya. Cuma memang ada warnanya agak sedikit berubah kalau pakai ini. Warnanya sedikit berubah. Ini bisa diatur ininya, fokusnya dari sini. Nah, gue cobain langsung aja. Kalau gue biasa gue copot dulu. Ini gue samain lubangnya, baru gue pasang. Nah seperti ini. Ini gue cobain juga. Kalau di sini nggak bisa dapet ya, nggak bisa dapet fokus soalnya terlalu dekat. Cuma kalau ini ada sedikit menguning jadinya warnanya. Jadi kayak apa namanya, kamera jadul gitu. Cuma gue masih suka sih, masih oke. Masih lumayan. Ini lumayan sering juga, cuma karena lumayan sering gue pakai. Kalau buat acara-acara keluarga gue sering pakai ginian. Buat foto-foto candid ini enak banget. Tapi ada sayangnya juga. Sayangnya itu yaitu warnanya jadi kayak vintage gitu. Nah, ini ada yang jernih di sini. Ini dari Picogen juga. Tapi ini 22 kali dan gua agak kesulitan pakai ini. Jadi ini kalau gua pakainya kemarin, gua waktu di Bali gua cuma ngetes foto bulan aja dan lumayan. Cuma nggak besar ya, nggak besar tapi lumayan. Nggak sebagus foto-foto orang-orang yang pakai lensa besar. Cuma ini 22 kali doang. Seperti ini. Ini gue udah coba. Duh, keras banget. Oke. Nih, dia lensanya seperti ini. Dia ada zoomnya juga. Ada zoom, terus ada fokus di sini. Ini nggak ada garis pinggirannya juga, jadi lumayan mantap. Tapi ya kalau misalnya kita zoom itu resikonya jadi geter banget, jadi goyang. Kalau kita misalnya geser dikit itu goyang. Tapi untungnya di paket pembelian dia udah kasih tripodnya, udah kasih tripod seperti ini ya. Terus selain itu juga dikasih yang buat mata, jadi kita bisa pakai ini ditempelin ke mata juga. Jadi kalau nggak mau pakai handphone, kalian mau ngezoom begini pakai ini juga bisa. Ini 22 kali. Ini lumayan favorit juga. Cuma kekurangannya gue agak susah bawanya soalnya gede packagingnya. Cuma kalau emang lagi niat baru gue bawa. Emang ada tujuannya buat foto-foto gitu, baru gue bawa. Oke. Nah ini sama Picogen juga. Oke. Ini Picogen udah lumayan juga. Kodenya gue nggak tahu. Gue cuma carinya Picogen doang waktu itu untuk lensa zoom. Nah, terus dulu gue pernah beli Apexel juga. Ini juga Apexel nih yang baru ini. Ini lensa makro. Lensa wide sama lensa makro. Nah cuma gue nggak ngerasa ini asli ya, soalnya nggak ada embel-embel Apexelnya.
Nah ini gue beli waktu itu di 60.000 doang. Makanya nggak meyakinkan kan, di 60.000 doang. Ini kodenya 13183. Kodenya itu 13183. Nah ini setelah dipasang, kalau pakai casing ini masih ada hitam-hitam sedikit di sini. Kalau untuk video aman, untuk video. Nah ini jeleknya ada flare ya, dikit-dikit ya. Nggak selalu sih, nggak selalu. Oke, nah ini gue coba lepas casingnya dulu. Ya, cuma mau minimalisir doang. Pinggirannya cuma ada dikit banget. Ya, di pinggir-pinggirnya, di sisi-sisinya itu masih ada sedikit banget. Nah, ini kenapa gue bilang takutnya palsu, karena jepitannya ini ciri khas sama Apexel yang lain itu beda. Oke, tapi ini udah lumayan. Kita coba makronya. Lumayan jernih ya, lumayan jernih. Kita coba makronya. Nah daripada ini gue lebih suka yang Aoki tadi, karena udah kecil, terus nggak ada ininya juga, nggak ada frame-nya juga. Terus kalau kita lihat makronya ini blurnya nggak ngeblur yang tadi ya di Aoki, tapi makronya juga makro banget, mantep banget makronya. Kelihatan kulit matinya. Serat-seratnya mantap ya. Nah ini mantap banget, dan ini nggak ada frame-nya. Oke, jadi ini salah satu yang murah meriah. Kalau mau cari yang paling murah, yang paling aman ya ini, menurut gua ya. Beberapa setelah gua cari-cari. Oke, terakhir kita coba unboxing yang baru. Gue juga belum cobain. Ini gue beli. Ini kamera mikroskop karena gua ngiri sama Oppo Find X3. Oppo Find X3 itu bisa ngezoom. Oke. Nah, kita lihat kotaknya. Ini 100 kali mikroskop. Zoomnya 100 kali mikroskop. Ini mantep banget harusnya. Soalnya di X3 itu mantep banget. Gue cobain. Dan waktu itu gue pernah ngejelasin bedanya thermal pad sama kenapa harus pakai thermal pad. Pakai dari situ. Tapi sayang videonya hilang. Makanya gue mau bikin lagi videonya. Plus pakai ini. Gue cobainnya pakai ini. Karena Find X3-nya udah gue balikin. Oke, kotaknya gini doang, compact size, mantap ya. Jadi nggak perlu beli handphone mahal-mahal, belinya ginian aja. Ini harganya, nah ini harganya lagi promo di 165. Oke, mantap banget. Jadi cuma 165 udah punya fitur kayak Oppo Find X3 Pro. Oke, ini ada ininya, ada pakai lampu, ada ringnya. Oke, gue sambil ngecas. Ini barangnya, gue tesnya nanti aja sekalian ngecas dulu. Nah ini ada lampunya. Oh, bentar dong mati. Oh, udah mati. Oke, gue cas dulu bentar. Oke, nanti kita coba yang ini. Udah dikasih kabel juga, masih mikro sayangnya. Sayangnya masih mikro. Oke, yang kedua, ini salah satu yang gue pengen beli. Alasan pertama gue beli, gue nonton di YouTube katanya ini bisa bokeh. Nah, ini kita sekalian cobain aja. Ini HB2X ya, jadi 2 kali zoom. Terus harganya 142.
Harganya 142.000. Oke, kotaknya. Ini isinya. Udah dapat pouch. Ya, lumayan halus sih, nggak sehalus, bukan yang bahan seperti ini yang halus, tapi harusnya aman ya, soalnya dikasih penutup. Dapat microfiber. Ini ada instruksi manual, tapi manualnya untuk banyak lensa. Untuk banyak lensa. Oke, ini ada cara pasangnya. Ini dia pakai baut. Oke, kita langsung cobain aja. Nah, ini kalau Apexel kan begini. Nah, yang ini nggak ada, beda. Jadi menurut gue ini kayaknya palsu, atau nggak tahu memang beda seri atau apa. Nah, ini kita coba pasang aja. Cocokin ringnya, terus dikencangin. Oke. Ini contoh kalau nggak pakai lensa. Sorry, gue buka. Nah, ini berat, kayaknya dari metal. Tutupannya plastik biasa. Ini agak semi karet, agak kotor tapi ya. Bawaannya agak kotor dan nggak di segel. Nah, ini seperti ini hasilnya. Oke, jadi ini gue suka sih, tapi kalau jaraknya dia kelihatan banget, mungkin nggak kelihatan di kamera. Nanti gue coba kasih contoh aja ya, kasih contoh. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Blurnya lumayan, jadi mantap. Ini berlaku juga di video. Oke, lumayan sih menarik. Bukanya seperti ini. Nah, ini gue mau coba buat nanti bikin videonya pakai ini, karena gue untung metal, karena gue lebih prefer bikin video pakai handphone ya. Soalnya kalau misalnya contoh di YouTube yang satunya lagi yang dikenal apa enggak, kalau review hotel, di beberapa hotel itu malah dimintain duit. Kalau misalnya kita pakai kamera biasa. Cuma kalau misalnya kita pakai handphone itu nggak kenapa-napa. Jadi gue lebih prefer bikin video pakai ginian aja. Oke, ini menarik. Gue nggak menyesal dengan harga 150-an tadi. Nah, ini yang paling mahal. Ini yang paling mahalnya. Nah, ini harganya di 480 ribuan ya. Oke, kita buka. Oke, ini oh my. Ya, gue salah berarti. Di sini dapat HB2X, jadi ininya gue double, ada 2. Sayang banget. Terus ada wide angle-nya juga. Terus ada super wide angle-nya. Ada fish eye sama makro. Makro gue demen, wide angle gue demen. Itu kita cobain langsung. Wait, dapat pouch. Dapat kotak maksudnya, bukan pouch. Ini sama kayak tadi buku panduan ya.
portable back lens. Jadi tinggal bawa ini aja, udah dapet yang 2 kalinya. Jadi harusnya kalau mau beli ini sama yang ini aja udah lengkap. Oke. Ini isinya, kita dapat tas, hardcase-nya, dapat microfibernya, ini satu, ini sama kayak tadi ya barangnya, langsung pakai aja, langsung pakai. Jadi enaknya ini masih bisa pakai casing ya. Serem juga soalnya kalau nggak pakai casing, takut lecet, nggak ada hitam-hitam. Nah ini kita coba dari yang paling kanan. Ini semuanya ada penutup depan belakang. Ini tipis banget. Oke, ini makro ya harusnya ya. Baru beli kotor semua. Kayak baret, hilang sih. Ini kalau mau nyari ya kodenya APL HB5. Ini metal semua berasanya, mantap. Oke, ini makronya. Kita lihat apa? Kita lihat yang oke, ini aja. Oh, pori-pori, bukan pori-pori. Garis tangan gua kelihatan jelas banget. Teksturnya sandisk. Oke, ini makronya menarik. Tuh gawat nih. Kita lihat yang ini, Fish Eye, yang paling nggak pernah gue pakai. Ya, sampai sini. Ini jadi gua udah off frame ya, masih kelihatan tapi di handphonenya, di lensanya. Nah ini udah off frame juga, kelihatan jari gua gerak-gerak. Edan ya, ini mantap sih. Oke, ini beda gaya aja. Beda gaya. Jadi kalau yang Aoki dia nggak selebar ini, cuma dia bersih, nggak ada garisnya. Ini garisnya banyak, bulat, tapi mantap banget. Oke, gue suka. Nanti kita coba explore ya pakai ini gimana. Fish Eye 195 derajat. Oke, terus ini wide angle 110 derajat. Ini segini cuma muat kotak doang ya. Fokusnya mantap banget ini. Fokusnya mantap, ini kelihatan ini kotak di sini gue sengaja. Oke, ini contohnya biru-biru di sini. Sama di sini kan masih kelihatan. Ini gue coba buka. Ini mantap banget, terang banget, jelas banget garis tangan gue. Nah
langsung kotak yang di kiri nggak kelihatan, ini juga langsung yang di yang ini juga nggak kelihatan lagi. Oke, itu bedanya. Ini belum yang super wide angle ya, ini yang wide angle biasa. Oke, videonya udah kepanjangan banget, ini udah 30 menit, tapi yang menariknya di itu mikroskop. Ini di super wide angle. AOP sambil nunggu ngecas juga. Ini kayak ada kotoran, kayak ada minyak, cuma gua lap nggak bisa, baru padahal. Kayaknya dari tutupannya jiplak. Oke, nanti gua coba bersihin lagi. Masih nggak ada garis, ini lebar banget terus nggak ada garisnya ya di ujung-ujungnya. Selebar ini masih nggak ada garisnya, ini mantap. Oke, ini sedekat ini masih fokus. Oke, sorry tadi off frame. Nah, ini lebar banget, ini kotaknya kelihatan dari ujung sampai ujung. Distorsinya cuma berasa ya, distorsinya udah lumayan melengkung, jadi berasa banget. Tapi wajar. Ini ingetin nih, kotak di sini sama segini kelihatannya. Ini gue buka, tangannya nggak berubah. Nah, mantap banget. Jadi ini buat foto-foto atau video di tempat sempit nih lumayan. Ini telefotonya sama kayak yang tadi, jadi gue nggak usah cek lagi ya. Mantap. Ya, gue lumayan puas sih sama barangnya, lumayan puas. Coba tahu kalau kalian mau beli juga, menarik sih, mantap. Nah, ini kita coba mikroskopnya. Nah, ini kalau dibuka ada LED yang nyala ya. Terus ini bisa geser-geser. Terus modelnya juga jepitan doang kayak di Aoki. Samain dulu lensanya. Ya, ini juga nggak ada garis di sininya. Mantap. Sekarang kita coba mikroskopnya. Sampai seperti ini, saudara-saudara. Kulit matinya kelihatan banget. Terus kita lihat contoh ini ya. Nah, ini kelihatan. Kalau aluminium ada gelombangnya, jadi ada titik-titiknya ya. Jadi dia permukaannya nggak rata. Nah, ini yang bakal gue bahas lagi nanti. Dulu udah pernah gue bahas, tapi nanti gue bakal bahas lagi. Oke, itu kenapa pentingnya pakai thermal pad. Oke, paling segitu aja. Ini menarik. Keirian gue sama X3 Pro nya Oppo Find X terbayarkan. Menarik, cuma kayaknya lebih ngezoom yang ini ya, lebih ngezoom yang Oppo Find X3 punya ya, kalau gue nggak salah inget. Terus repotnya ini masih dicas aja. Oke, paling gitu rekomendasi lensa untuk handphone. Ini semua menarik, cuma yang gue kurang rekomendasi yang ini sih, ini kayak palsu. Dan harganya nggak bohong ya, jadi kalau udah di atas 100 dan udah ada nama kayak Aoki, Apexel, terus Picogen, itu biasanya udah lumayan oke. Cuma kalian tetap harus lihat review ya, harus lihat reviewnya orang yang udah beli. Kan di Tokopedia ada foto-foto itu, gue juga lihatnya dari situ biasanya, sama dari YouTube juga. Oke, paling segitu dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.